Saat kamu lakukan persetubuhan itu langsung. Ya, Setelah kamu bunuh mamanya dulu kah atau Risna dulu? mamanya dulu. Mamanya dulu, baru kamu kembali lagi berarti ke kamar itu ya? Hai, balik lagi bersama gua Rara dan malam ini ada di segmen naratif. Sebelum kalian masuk ke dalam videonya, makasih banget nih buat kalian yang udah klik video ini. Dan jangan lupa kalian mampir ke sosial medianya Monogram Production, ada Instagramnya dan ada TikToknya. Oke, kita langsung bahas kasusnya. Oke, kasus ini berjarak cuma 3 hari dari kasus Junaidi. Nah, sebelumnya kita udah bahas mengenai kasus Junaidi nih. Ada naratifnya di sini. Gue mau mengingatkan sekali lagi untuk kasus Junaidi ini, waktu dia menghabiskan nyawa 5 orang anggota keluarga di daerah Kalimantan Timur. 5 anggota keluarganya itu termasuk bapak, ibu, dan ketiga orang anak. Motifnya ini diduga karena dia patah hati karena si anak dari bapak ini yang dia habiskan nyawanya berselingkuh, dan dari bapaknya juga dia punya sakit hati nih, ternyata bapaknya tidak merestui hubungan mereka. Itu yang gue ingetin sekali lagi ya guys di video itu. Dan ini kejadiannya terjadi di Banten, Pangandaran. Cuman berjarak 3 hari dari kejadian itu, di tanggal 9 Februari 2024, di mana seseorang atau remaja ya berusia 19 tahun tega menghabiskan nyawa seorang ibu penjaga warung yang berusia 27 tahun. Oke, kita langsung bahas aja ke dalam kronologinya. Kejadian ini ada di daerah Pangandaran, Banten di siang hari bolong. Jadi saat itu ada seorang gadis yang ingin membeli jajan lah ke warung. Nah, saat itu ketika dia mau ke arah ke warung, dia melihat seorang laki-laki remaja sekitar 19 atau 17 tahun berhenti di sana. Ya, nggak tahu kenapa, mungkin karena dia malu atau apa, dia balik lagi ke rumahnya. Dia balik ke rumahnya, kemudian laki-laki yang dia lihat tersebut ternyata dengan cepat berbelanja. Ya, setelah laki-laki itu berbelanja, akhirnya dia menuju ke warung tersebut. Yang tidak dia sangka, ternyata dia menemukan Ibu SF 27 tahun kehilangan nyawanya, dan dia menemukan dalam keadaan terbaring lemas dengan cairan merah yang segar keluar dari lehernya. Dan di sana pun dia melihat anaknya yang berusia 2 tahun sedang bermain dengan cairan merah di lantai sambil menunjuk-nunjuk ibunya. Dari situ gadis ini berteriak, kemudian langsung melaporkan ke Bapak RT setempat. Dan di sana Bapak RT tersebut langsung mendatangi rumah warung ibu itu, Ibu SF. Dan benar saja ditemukan Ibu SF sudah dalam keadaan seperti itu. Mereka langsung melaporkannya ke Polres Banten nih. Kemudian Polres Banten langsung mengolah TKP. Dan ternyata tidak lama untuk Bapak polisi menemukan pelakunya. Nah, di sini nih kita bahas langsung lanjut kronologinya dan motif dari si pelaku. Jadi motif pelakunya ini adalah sengaja menghabiskan nyawa Ibu SF yang berumur 27 tahun ini guys. Dia random lah mencari orang yang memang butuh cepat dia saat itu. Ternyata dia memiliki banyak hutang nih kepada kakak kandungnya saat diinterogasi, dan dia berbicara seperti itu guys. Dia diinterogasi, dia bilang sama bapak polisinya melakukan tindakan seperti itu karena udah under pressure, sudah tidak tahu harus bagaimana membayar utang di kakaknya, karena kakaknya setiap hari menagih, mana utang lu bayar. Nah, dari situ dia benar-benar nggak tahu lagi harus kemana. Dia lewatlah nih di depan warungnya Ibu SF. Langsung lah dengan motifnya ya cuman pura-pura beli rokok. Nah, ketika Ibu SF sedang mengambil rokoknya,
Sanalah dia langsung menusuk leher Ibu SF 2 kali dan menusuk ke arah punggung Ibu SF sebanyak 2 kali. Itu berjalan begitu cepat, guys. Dari sinilah polisi langsung bisa menemukan AT ini nih. Oh iya, sebelumnya gue belum menyebutkan siapa pelakunya. Pelakunya itu bernama AT, berusia 19 tahun. Masih duduk di kelas SMA, kelas 3. Nah, AT ini dengan cepat melakukan aksi itu, guys. Tapi dia nggak sadar ada beberapa rekaman CCTV di bagian arah dari kanan sebelah kanan warung dan depan banget warungnya. Jadi ada 2 video. Di mana video tersebut si AT datang pakai baju warna hitam-hitam nih, guys, dengan motornya. Dan yang tampak depan satu lagi di mana AT sedang menghabiskan nyawa Ibu SF. Di situ juga ada barang bukti nih yang disita oleh pihak kepolisian, yaitu ada uang berjumlah 200.000 dan 1 unit HP. Nah, itu punya Ibu SF. Jadi dia mengambil itu tuh, guys. Random banget dia menghabiskan nyawa seseorang dengan karena ya udah under pressure di sana dengan utang-utang yang setiap hari ditagih oleh kakaknya. Akhirnya dia mendapatkan uang 200.000 dan 1 buah handphone. Karena ulah dari perbuatan AT tersebut, AT dijerat hukuman pasal 365 ayat 3 KUHP. Dijerat dengan kurungan penjara selama 15 tahun. Oke, jadi untuk naratif malam ini gue rasa cukup, dan gue sih kasihan, gimana ya, kasihan nih sama anaknya nih yang tadi. Pasti dia punya second trauma di mana anak tersebut melihat ibunya meregang nyawa di hadapannya. Usia anak ini 2 tahun, dia belum tahu apa-apa, tapi kan pasti dia sudah melihat hal itu, walaupun nggak tahu ya bakalan mengingat atau enggak. Kasihan banget nih anaknya dari Ibu SF. Kalau misalkan si AT cuman dihukum sebanyak 15 tahun. Sekarang umurnya 19 tahun. Ditambah ya 15 tahun, mungkin dia keluar di angka 33 atau 34 tahun. Nanti dia bisa menikah atau dia nanti punya anak. Dia ya istilahnya masih bisa bahagia lah. Tapi anak dari Ibu SF, kasihan banget nih. Gue nggak tahu gimana nantinya anak ini bakalan tumbuh ya, semoga menjadi anak yang kuat. Nanti Monogram Production juga turut berbela-sungkawa atas meninggalnya Ibu SF. Sebelum gue tutup nih naratif malam hari ini nih, jadi kalian harus berhati-hati, guys, karena kejadian ini tuh ada di siang bolong. Kalian lebih aware sama daerah kalian juga. Dan apa ya, mungkin untuk beberapa orang tua atau teman-teman yang mempunyai sahabat atau teman yang seperti AT, ya kan kita nggak tahu dia punya masalah atau enggak, tolong dibimbing dulu. Gue takutnya banyak orang yang otaknya nih aduh nggak jelas seperti AT ini, yang tega dan random menghabiskan nyawa seseorang. Kalau misalnya kalian punya utang, cerita aja deh sama temen. Kalau misalnya kalian gimana punya, ya pokoknya punya utang, punya masalah, cerita aja dulu ke temen. Walaupun ya temen kalian bisa kasih solusi atau enggak ya, yang penting kalian bisa cerita. Seenggaknya kalian gak under pressure banget di kehidupan kalian. Makasih banget untuk kalian yang udah nonton juga video ini sampai habis. Gua Rara dari Monogram, cabut.